live bareng Ibu Nurul Uyun dari sebuah sekuritas Pintraco Sekuritas Pontianak ya. Halo Pontianak. Halo semuanya, sambil nunggu Bu Uyun online. Teman-teman lagi pada ngapain dan di mana aja? Sore ini saya mau bahas saham-saham apa yang potensial buat trading dan juga ada saham luar juga nih ya. Sambil nunggu Bu Uyun online. Oke. Halo teman-teman semuanya. Hai semuanya, sambil nunggu Ibu Uyun online ya, saya mau update satu yang menarik nih buat teman-teman nih ya. Ini ada saham Berkshire Hathaway. Lelah trading BRIS, untung lelah, rugi gimana? Oke, ya aku kasih lihat dulu ya sambil nunggu. Ini ngabuburit, ngabuburit dapat duit, ngabuburit dapat duit. Semoga kelihatan agak silau. Ini adalah saham Berkshire Hathaway BRKA. Nih lihat nih ya, aduh semoga kelihatan nih agak silau nih di sini nih. Ini monthly chartnya dia ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat nih ya, ini saya kasih lihat dari sini nih. Ini lihat nih, dari tahun 2004 dia naik terus. Dia turun menyentuh MA kuning ini. Ini di tahun 2008. Nah, MA kuning ini MA berapa sih? Ini MA 200 dan jarang banget hampir kena MA 200 tuh kalau nggak market lagi crash dia nggak kena gitu. Oke, kita sambil tunggu Bu Uyun online ya. Terus kemudian teman-teman lihat nih, ini Berkshire Hathaway dia hampir kena di MA 100-nya. Apakah bisa sampai turun di bawah sini di MA 200? Kita nggak tahu. Yang jelas kalau yang suka investasi di saham luar ini salah satu kesempatan juga gitu. Oke, nanti saya mau bahas di IGTV tentang Warren Buffett itu juga pernah ketipu scam juga nih, apa namanya, ketipu fraud juga gitu. Jadi nanti saya akan kasih lihat teman-teman ya. Terus ini ada BRKB, Berkshire Hathaway B. Jadi buat teman-teman yang mau beli Berkshire Hathaway itu nggak harus beli yang A. Yang A mahal banget gitu, sedangkan yang B ini teman-teman lihat juga chartnya juga sama ya. Ini lebih murah, harganya 175 US dollar per lembar sahamnya. Oke, saya akan. Nah, sekarang kita bahas tentang saham Indonesia. Saham Indonesia dulu aja. Kalau teman-teman bisa berhasil di saham Indonesia, mau saham mana aja juga bisa gitu. Dan kalau berinvestasi di saham Indonesia, teman-teman nggak dipotong pajak 30% dari keuntungan. Halo IDX Ultra, apa kabar? Pak Dendi ya, Sultra ya. Oke, sekarang saya mau invite Bu Nur. Oke, teman-teman, hari ini nanti kita ada giveaway lagi. desmei.com/hinpnk. Ya, teman-teman, ada giveaway lagi, ada hadiah langsung dan juga ada hadiah nggak langsung, hadiah giveaway yang buat yang nonton sampai terakhir nanti ya. Aku kasih apa ya? Aku kasih 15 HDM trade deh buat, mau berapa ya? 5 orang atau 10 orang? 5 orang aja ya. Oke. Bu Yun mana ya? Tadi aku udah invite. Hmm. Oke, teman-teman kita update IHSG dulu ya teman-teman ya, ini sambil nunggu Bu Uyun mana ya?
Aku sambil update saham ya. Jadi hari ini tadi kita trading apa aja di IM Trade. Kita hari ini ada jualan saham. Nih, tadi kita ada jualan saham BRIS. BRIS kita tadi beli jual sehari. Udah kayak apa aja nih beli jual sehari. Biasanya dulu kalau marketnya normal saya jarang banget nih trading kayak gini. Halo Bu Uyun, tolong di request ya Ibu ya, request live bareng saya. Tolong request live saya ya Bu Uyun ya. Oke, aku mau update dulu sambil nunggu Bu Uyun ya. Tadi kita trading saham BRIS, jualan saham BRIS, profitnya tadi 13%, ada cut loss juga dikit, itu di saham ERAA, rugi 1%, terus ada take profit juga, jualan saham WOOD, Wood, untung 9% gitu ya. Dan jualan saham BTPS untung 8%. Hari ini banyak untung nih. Untung Medco jualan 6%, PTBA untung 6%, ERA rugi 1%. Terus kalau saham-saham yang masih kita hold, rahasia. Ntar aja ya kalau yang masih di hold ya. Oke. Jadi jangan sampai FOMO gitu trading. Tadi ada bilang BRIS tadi sampai 4 kali saya masuk. Nggak usah sampai kayak gitu sih, kalau ketinggalan ya besok ada saham yang lain juga gitu. Bu Uyun tolong di request lagi ya Ibu ya, mungkin ini Instagramnya yang lagi ini ya. Tadi saya udah approve sih sebenarnya, nggak masuk juga gitu. Coba tolong di request lagi. Oke, teman-teman sambil nunggu Ibu Uyun bisa request lagi, jadi ini Instagramnya kayaknya udah mulai rame yang live juga nih ya. Teman-teman, saya mau update juga saat ini kalau saya lihat saham-saham sektor energi migas, ya migas ini masih ada potensi untuk menguat ya. Kemudian sektor pertambangan juga ada potensi menguat. Nah, kalau kita lihat nih hari ini tadi IHSG-nya sempat agak rebound dikit nih. Nah ya, IHSG hari ini sempat agak rebound dikit, cuman hati-hati teman-teman, jadi masih bearish ya, trennya masih bearish, jangan terlalu agresif gitu ya. Kita tadi masuk BRIS itu view-nya trading aja, bukan investing. Oke, saya coba approve lagi ya, semoga bisa masuk. Ini kayaknya Instagramnya yang lagi ini nih lagi trouble nih ya Instagramnya ya. Oke, tadi ada beli saham apa aja udah dibocorin tuh Adi Clinton. Oke, jadi saham main kita ada beli juga tadi. Besok kita lihat apakah dia naik atau dia akan stagnan ya. Jadi mau profit takingnya kapan. Kemudian Bu Yun, sorry ya Bu Yun, ini saya udah approve tapi kok nggak bisa masuk juga gitu loh. Ini kayaknya Instagramnya yang lagi ini ya. Saya udah approve tadi. MNCN dan juga HMSP gimana? MNCN dan juga HMSP. MNCN sih kalau saya lihat short term masih bisa agak terkoreksi dikit ya. Saya melihatnya kalau untuk short term itu nanti ada saham TOWR, terus MDKA. Nah, itu saham-saham itu tuh bisa short term bisa mengalami tren naik gitu. BCA udah murah belum? Kalau BCA, terus kemudian Unilever, kemudian Kalbe Farma, Indofood, ICBP itu hanya slightly under value, jadi nggak murah-murah amat gitu ya. Jadi ketika ya ini akhirnya bisa bergabung ya, jadi nggak murah-murah amat. Kalau mau yang super under value itu ada BRI, ada
beli BNI juga gitu. Sambil nunggu Bu Uyunnya bisa online ya ini ya. Kapan waktu yang tepat untuk beli saham dengan lamsam? Sekarang sih udah boleh lamsam, cuman lamsamnya jangan yang hajar habis langsung gitu. Cicil bertahap pelan-pelan. Halo Bu Uyun, apakah udah bisa dengar saya? Sudah. Tapi ini gambarnya Ibu belum kelihatan ya. Oke, sebentar. Heeh. Oke, sambil saya tunggu ya Ibu ya. Oke, BRI bisa tahan sampai harga berapa? BRI sih ini pantulan jangka pendek aja ya. Kalau kalian sempat beli BRI untuk yang trading ini pantulan jangka pendek. Jadi cuan bungkus aja, cuan jual. Tapi kalau untuk yang investing tentunya masih bisa tahan gitu loh. Investing tuh bicara long term view, like 5 or 10 years gitu. Jadi teman-teman um, mesti siap kalau misalkan mau investasi di BRI juga mesti siap harganya turun-turun lagi, Anda beli di bawah lagi gitu. Jadi ya jangan berharap langsung naik melesat tinggi gitu, enggak. Kalau mau investing harus siap dia akan bisa turun lagi, nyambung lagi di bawah. Halo Ibu Yun, halo. Belum ya itu. Iya, signalnya agak kurang ini ya Bu, mungkin. Ibu pakai sinyal mana? Sini. Halo, ya. BRI bakalan hijau lagi nggak nih? Ini heboh banget nih berapa hari pada nanyain saham perbankan terus. Kalau aku lihat BRI ini bakalan naik 1-2 hari aja. 1-2 hari aja dan be very careful, ini udah dekat libur. Nah, besok tuh perdagangan hari terakhir, libur 21 sampai 25, 24. Jadi 25 baru masuk gitu. Jadi be very careful. Halo Ibu Yun, akhirnya Bu Halo, ya. Bisa ketemu Bu Uyun. Nah, aku perkenalkan dulu ya, siapa sih Bu Uyun? Ini Bu Uyun ini adalah seorang wanita yang luar biasa sekali, wanita karir ya. Ibu Uyun ini adalah kepala cabang dari Pintraco Sekuritas cabang eh, cabang Pontianak, Ibu ya, benar ya? Iya, iya Bu. Iya, hari ini trading apa Bu? Tadi di ini teman-teman di Pintraco Pontianak, Bu. Tadi sel BRI saya. Sel Ya? BBRI, sel Oh, BBRI tadi. jualan Iya, BRI, nah itu BBRI. juga udah Iya, jualan BRI. baik. Iya, Kenapa nggak di hold, iya. Bu, berapa hari gitu? Ya mungkin tadi sama dengan yang Bu Ellen sampaikan ya. Rencananya itu memang untuk invest, tapi kayaknya kan IHSG masih mungkin turun ya. Jadi tadi belinya Hmm. kemarin 2170, 2410 saya profit taking aja dulu tadi. Tunggu Iya, lagi iya, iya. turun baru. Ya. Judulnya sekarang ini ya Bu ya, cuan bungkus ya kalau trading ya. Iya. Ibu, ini di Pintraco Pontianak Bu. Sekarang terakhir-terakhir ini investor gimana Bu? Responnya terhadap market yang volatile naik turun gini, lebih banyak mereka masuk antusias atau takut atau gimana? Kalau untuk new client sih lumayan banyak ya, Bu Ellen ya. Maksudnya orang yang tadinya nggak ini belum tertarik untuk invest, melihat harga udah murah, jadi mereka coba gitu investasi. Cuman kan Kebanyakan memang karena Hmm? kenapa? Kebanyakan investor suka sama seperti apa Bu? Klien. Ya tergantung ya, mereka mau jangka panjang atau mau trading ya. Nggak ini sih, maksudnya kalau trading kan ya sesuai dengan yang trennya aja kan, trennya apa itu trading. Tapi kalau untuk eh, investasi memang consumer sama banking sih Ibu ke situ. Oke, Iya. sama ya Bu ya. Berarti saya kan kemarin sempat ada bilang juga buat teman-teman kalau mau investasi jangka panjang itu consumer good dan banking itu cocok banget buat investasi jangka panjang. Dan ada satu lagi nih teman-teman yang menarik banget buat investasi jangka panjang. Kalau zaman dulu tuh kan Warren Buffett sukanya apa namanya consumer good gitu ya. Sekarang Warren Buffett udah mengarah ke teknologi. Dulu dia nggak mau, sekarang dia mau. Kenapa? Dia bilang dulu dia bilang dia nggak ngerti dengan bidang itu, tapi akhirnya dia cari orang yang ngerti dengan bidang itu. Nah, kalau di Indonesia apa nih yang di Indonesia yang teman-teman bisa buat investasi jangka panjang adalah TLKM. TLKM itu bagus untuk fundamentalnya. Nah, teman-teman tadi ada 5 ya, ada 5 perusahaan yang premium banget di Indonesia. Saya sebut nanti ya, saya sebut nanti. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Uyun nih sambil ngabuburit siap-siap berbuka puasa gitu ya Ibu ya. Kalau di Iya Pontianak masih. buka puasa apa ini Bu? Gimana Bu?
Buka Di puasanya jam Pontianak. berapa gitu? Mm-mm. 5.45 biasa. 545 ya. Oke, oke, oke. Bu, ini WIB gimana kan? kalau misalkan buka rekening saham nih di tempat Ibu tuh caranya gimana? Terus misalkan buka rekening saham di Pintraku Pontianak, itu dapat benefit apa aja, Bu? Kalau buka saham kita kan bisa lakukan secara online ya. Online itu masuk aja ke websitenya Pintraku Sekuritas. Di situ udah ada panduannya tuh Bu Ellen kan. Persyaratannya Iya. biasa sih KTP, NPWP sama cover depan buku tabungan itu nanti difoto, diupload di situ. Terus untuk RDN juga ada di situ rekeningnya. Kalau yang mau secara online ya. Tapi misalnya konven juga Gimana, kita Bu? masih layani. Untuk konvensional kita masih layani. Bukan secara konvensional. Komisinya berapa, Bu? Komisi beli jual saham berapa? Standar sih bulan 0,18, 0,28. Iya, Oke, oke, kalau oke. yang di bawah itu lagi. Kalau Oke, teman-teman transaksinya kalau gede. mau buka rekening saham di Pintraku Pontianak, langsung aja ke ellendesmi.com/pinpnk. Dan hari ini Bu Uyun mau traktir kita untuk seminar online diskon Vagansa THR saham hari Jumat tanggal 22 Mei nanti saya akan bahas tentang technical analysis ya, cara membaca tren, cara melihat tren berbalik turun, berbalik naik, kapan bottom, kapan mulai reversal. Itu nanti kita akan ajarin tanggal 22. Teman-teman langsung aja masukin ke URL ini ellendesme.com/pinbnk dan nanti bisa dibantu Bu Yun juga untuk pembukaan rekening saham dengan masuk ke URL ini. Dari sekuritas mana Bu? Tuh ditanyain Bu sekali lagi Bu. Pintrako Sekuritas. Pintraku Sekuritas Pintrako. Pontianak. Oke, Iya, aku tadi kantor janji mau Pontianak. kasih tahu Ya. teman-teman nih, mau kasih tahu teman-teman tentang 5 saham yang premium di Indonesia. Artinya premium ini apa sih? 5 saham ini meskipun dia dalam kondisi krisis, dia tidak akan turun sangat-sangat, valuasinya tuh sangat terdiskon banget. Palingan cuma slightly under value. Nah, 5 saham itu apa aja? Yang pertama udah jelas nih ya, Unilever, kemudian BCA ya, kemudian yang ketiga ada saham Indofood, yang keempat ICBP. Mungkin kalau teman-teman lihat, wah bosenin banget nih dua saham nih, Indofood, ICBP ini nggak turun, nggak naik segitu-segitu aja. Nah itulah yang disebut dengan defensif, dia sangat defensif, lebih cocok untuk investasi jangka panjang gitu. Dan yang terakhir yang menarik adalah saham TLKM. Nah TLKM ini dia yang menjadi primadona untuk teknologi ya, untuk perusahaan teknologi di Indonesia gitu. Terus teman-teman, nah, kalau second liner-nya apa? Kalau second liner kan kemarin saya ada sebut saham-saham di sektor consumer goods macam Cleo, Hoki, dan Sido ya, dan Mayora. Nah, ada nih second liner di bidang teknologi yang menarik banget. Ada 2 perusahaan yang fundamentally cukup oke, yaitu ada Tower Bersama ya, kemudian ada TBIG dan TOWR ya. Jadi 2 perusahaan penyedia layanan ini ya, tower-toweran ini ya. Jadi itu bagus gitu. Nah ini ada yang nanya, kenapa yang rebound sektor perbankan dulu? Oke, sebentar. Tadi yang saham-saham yang saya sebut tadi konteksnya buat investasi ya gitu. Nah pertanyaan tentang yang rebound sektor perbankan dulu, ntar saya jawab ntar gitu. Bu Yun, mungkin Bu Yun mau kasih insight untuk market, trading atau apa gitu Bu? Selama ini Ibu udah di market udah berapa lama Ibu? Mau kasih insight sesuatu gitu Ibu? Kalau di market sih dari tahun 98 sih Bu Ellen. Wow, itu udah berapa kali krisis tuh? Ini krisis yang ketiga ya Ibu ya? Ini yang paling parah ya. Iya. Makanya kalau saya Anggarannya lihat sekarang, kenapa Bu? ya go ahead Bu, lanjutkan. Iya, maksud saya kan sekarang kan peluangnya sangat besar ya, sangat bagus. Kalau biasa kan krisis nggak separah ini kali Bu Ellen ya. Dan dari pengalaman krisis beberapa kali kan itu kan apa untuk dia recovery kan nggak butuh waktu lama ya. 6 bulan sampai setahun itu udah bisa recovery ya. Untuk pandemi ini kan kita belum tahu sih. Tapi maksudnya yakin pasti akan ini kan, pasti akan recovery kan. Jadi Ibu ngelewatin krisis 3 kali ini, Ibu kira-kira ada sesuatu apa yang bisa Ibu sampaikan, yang Ibu pelajari dari krisis-krisis sebelumnya gitu? Sekarang Ya, ini sebaiknya kalau sekarang kesempatan kita membeli gitu ya, kesempatan untuk ini kalau yang membeli dari ya
Dari krisis 98 dulu, itu pas tahun 98 tuh yang paling cepat pulih sektor apa, Bu? Saya sih kalau sektornya tuh udah agak lupa, tapi terutama memang kalau mau cepat pulih ya saham-saham blue chip ya, Bu Ellen ya. Benar, ya blue Kak. chip ya. Nah, teman-teman ada yang nanya Iya, tadi, kenapa sih saham perbankan dan juga saham-saham blue chip itu cepat baliknya, cepat kembali ke teritori positif gitu. Jadi gini, iya. siapa sih yang bisa gerakin harga saham naik atau turun? Ternyata yang bisa gerakin harga saham naik atau turun itu adalah kalau demand lebih besar daripada supply. Nah, siapa sih yang punya demand besar, yang bisa melakukan pembelian dalam jumlah yang besar? Kita sebut dengan institusi. Siapakah institusi itu? Institusi ini bisa reksadana, bisa dana pensiun, dan banyak lagi mungkin yang ini ya, unit link banyak lah ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar, orang-orang yang punya duit besar, ratusan miliar sampai triliunan. Nah, kalau reksadana sendiri, ketika mereka membeli saham, membeli perusahaan yang dipilih, yang pertama banget udah pasti blue chip dulu, atau perusahaan berkapitalisasi besar. Kenapa? Supaya dia punya kinerja itu paling enggak sama dengan IHSG, ya, di atasnya atau sama, jangan sampai di bawah IHSG, itu jadi benchmark. Nah, bagaimana caranya supaya kinerjanya sama dengan IHSG atau bisa lebih tinggi? Jadi portofolionya itu harus yang pertama paling enggak ada sebagian besar tuh ada saham-saham blue chip, saham-saham berkapitalisasi besar. Kan kalau saham ini naik atau turun dia akan menggerakkan IHSG ya. Jadi ngedrive IHSG naik atau turun. Jadi kalau BRI turun, IHSG juga akan turun nih. HMSP turun, dia kapitalisasinya besar, IHSG juga bisa turun gitu. Ini itu sangat berpengaruh sekali. Maka dari itu mereka harus collect saham-saham blue chip dulu. Nah, setelah mereka collect saham-saham blue chip, kemudian mereka baru collect saham-saham second liner. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bulan Maret kemarin ini, Maret akhir itu kemarin yang naik tuh saham blue chip dulu tanggal 23 sampai tanggal berapa ya? 2 sampai akhir Maret ya. Baru kemudian memasuki bulan April itu saham-saham second liner baru mulai bergerak, baru mulai diakumulasi. Kenapa? Karena strateginya ngumpulin yang blue chip dulu gitu. Sejak kapan Kalau MDLN blue chip? Kenapa saham blue chip MDLN bisa jadi saham blue chip? MDLN bukan blue chip ya, gitu. Jadi yang saya bilang blue chip itu palingan ada beberapa saham yang termasuk 5 saham tadi yang saya sebut gitu. Oke, Ibu, ada lagi Bu yang Ibu mau sampaikan tentang Pintraco Sekuritas gitu Bu. Apa sih bedanya Pintraco Sekuritas, terutama Pintraco Sekuritas cabang Pontianak nih Bu gitu. Jadi servisnya apa sih yang membedakan dengan yang lainnya gitu? kalau servis sih seharusnya umum ya, Bu Ellen ya. Perusahaan sekuritas rata-rata kan seperti itu. Cuman apa untuk Pintraco Sekuritas kita kan memang ini ya apa didukung oleh ada grup besar, ada lima grup besar, 6 sama Pintraco Sekuritas kan. Jadi maksudnya secara apa permodalan atau MKBD kita kuat gitu loh Bu Ellen. Betul, Terus betul. kantor cabang juga kita lumayan banyak ya. Kita ada 14 kantor cabang seluruh Indonesia. Dengan galeri juga kita justru terbanyak se-Indonesia, kita galeri investasi terbanyak. Oh gitu ya, galeri investasi terbanyak di seluruh Indonesia Ibu ya? Iya, iya. Kita ada muri untuk itu. Ya. Di Pintraco. Sekarang ya Bu ya. Iya. Ini kira-kira berapa? 350. Sekitar 350 miliar ya? Bener. Oke. Oh, nah itu Bu mungkin bisa jelasin dikit nih buat teman-teman yang masih awam. Mereka tuh kadang nggak ngerti nih Bu MKBD itu apa, bisa dijelasin Bu MKBD itu apa? Saya jelasin MKBD ya. Ya, mungkin kalau analoginya kalau MKBD itu seperti di bank itu seperti car gitu teman-teman. MKBD modal kerja bersih disesuaikan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan sebuah sekuritas dia punya MKBD gede, itu artinya dia kuat gitu. Oke, teman-teman. Tadi saya mau update dikit nih. Ada yang nanya nih, kenapa blue chip dulu yang naik? Terus kemudian ada yang nanya lagi, kenapa perbankan yang naik dulu? Jawabannya sama gitu loh, karena saat ini perusahaan-perusahaan yang berkapitalisasi terbesar di Indonesia itu ada saham
dari sektor perbankan dan juga consumer good gitu. Jadi apa aja sih perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia? Ada BCA, ada Unilever, terus kemudian HMSP, GGRM, kemudian BRI, BMRI, Astra International, BBNI, terus kemudian Indofood, apalagi ya, Telkom, ICBP, Kalbe Farma, Gudang Garam. Nah, itu adalah saham-saham blue chip itu. Dan kebanyakan semuanya valuasinya sekarang lagi terdiskon, sangat terdiskon sekali. Kecuali 5 saham yang saya sebut tadi. BCA, Unilever, INDF, ICBP, dan juga TLKM ini just slightly undervalue sekarang. Kenapa? Karena memang premium banget. Jadi teman-teman kalau mau long term investing di 5 perusahaan itu, terutama yang profil resikonya cenderung konservatif, profil resikonya yang cenderung takut-takut gitu berinvestasi. Nah, itu cocok banget di kelima perusahaan itu tadi. Dan sekarang pas lagi murah-murahnya. Nanti yang nanya saham Unilever dan lain-lain, ntar ya, aku bahas nanti ya, gitu. Bu Yun, kalau di Pintrako Pontianak sendiri, Bu, untuk edukasinya, program-program edukasi gitu ada nggak, Bu? Ada. Apa aja itu, Bu? Kita biasa kerjasama sama kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia yang di Pontianak, Bu Ellen. Sekolah pasar modal, malah seminar-seminar gitu. Kayak yang udah gitu, Bu. Misalkan kalau Kenapa? dari internal sendiri gitu ada pelatihan-pelatihan seperti apa, Bu? Jadi teman-teman kalau nanti bergabung itu gimana caranya supaya mereka bisa paham lebih banyak lagi. Pelatihannya apa aja itu selain dengan IDX? Kalau untuk internal, selama ini kan sebenarnya kan dari ininya ya, permintaan dari nasabahnya gitu kan. Kebetulan kan selama ini nasabah itu kalau di Pontianak yang sekarang ini gitu, mereka tuh lebih senang untuk misalnya minta pelatihan atau edukasi itu secara person gitu loh, Bu Ellen. Jadi mereka nggak mau dalam ini gitu kan. Jadi karena kan ada yang mereka investasikan, ada yang dia mau orang tahu, ada yang enggak gitu. Jadi mereka lebih senang prefer gitu kan. Tapi kalau misalnya memang ada permintaan untuk kelas-kelas, selama ini kan yang kita lakukan kalau untuk kelas itu di kampus biasa kan. Di kampus kan biasa mahasiswa kan. Nah, kita adakan analisa, kita adakan kelas lah pengenalan pasar modal sampai analisanya, technical, fundamental gitu. Oke, aku ngejawab pertanyaan teman-teman ya, yang tadi nanya tentang Unilever ya. Jadi kalau kemarin saham-saham perbankan itu udah turun duluan ya, dan kemarin saham-saham sektor consumer good itu naik terus, Unilever kayak nggak mau turun. Saya melihat nanti di pekan ketiga keempat Mei ini ada potensi mereka terkoreksi juga, dan kalau misalkan turun pun wajar-wajar aja. Jadi kalau perhitungan kami harga wajar atau nilai wajar dari Unilever ini saat ini di angka 9.325. Nah, kalau sekarang angkanya masih 8.250, ini berarti masih lumayan murah nih. Ada berapa persen di bawah 9325. Jadi margin of safety-nya masih ada sekitar 8 sampai 10% gitu. Nah, gimana caranya ngitung harga wajar? Kemarin di seminar online kemarin tuh saya sempat ada ajarin juga ya, ceritain cara ngitung harga wajar. Nanti di seminar online tanggal 22 kita belajar tentang hal yang lain, tentang analisis teknikal. Langsung aja ke ellendesme.com/pinpnk karena hari ini teman-teman ditraktir sama Bu Uyun untuk seminar online hari Sabtu nanti. Dan teman-teman yang masuk ke URL ini nanti bisa buka rekening saham bareng Bu Uyun gitu, dibantu, dipandu sama Bu Uyun. Oke. Untuk harga wajar yang tadi Unilever di angka 9325 itu kalau ini saya kasih disclaimer dulu ya, cara ngitung nilai wajar itu ada banyak cara, dan yang kita gunakan untuk menghitung di angka dapat 9325 ini kita menggunakan dengan PE ratio current dengan cara mengannualize-kannya dengan menggunakan metode trailing 12 month. Ya, jadi kalau Anda gunakan metode yang lain juga hasilnya akan berbeda, angkanya beda dikit-dikit gitu. Anyway, nggak terlalu penting kita cari harga wajar pas di angka berapa tuh. Dulu pertama banget waktu saya masih pemula kayak gitu. Wah, pakai metode apa yang akurat, metode ini akurat, itu nggak akurat. Terus cari harga wajar sampai di compare pakai PER, PEG, terus pakai PBV, pakai apa lagi, terus kemudian pakai discounted cash flow, sampai akhirnya pusing sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya saya mikir,
ternyata menghitung nilai wajar, analisis itu ada sifat subjektifnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita action. Nah, kalau misalkan ini kita udah tahu nih saham-saham ini nilai valuasinya lagi terdiskon banget, BRI sih lagi super discounted banget tuh. BRI itu discounted lebih dari 40% ya. Margin of safety-nya 40%. Jadi yang discounted banget tuh BRI, GGRM, HMSP itu sangat terdiskon sekali. Nah, kalau teman-teman udah tahu perusahaan-perusahaan ini sangat discounted banget, termasuk BMRI dan BBNI, jadi ya udah masuk aja nyicil. Actionnya gimana? Masuk nyicil. Dan kalau mau investasi jangka panjang ya jangan takut rugi. Udah pasti kalau misalkan Anda beli sekarang nih nyicil, udah tahu nanti misalkan Agustus, September bakalan turun lagi, bakalan merah atau hijau portofolionya BRI. Ya merah dong kalau investasi. Maka dari itu kalau mau nyicil buat investasi harus siap ya, jangan sekarang belinya dihajar masuk semua. Kecuali teman-teman mau trading ya, kalau mau trading ikut Bu Uyun nih, dibantu nih sama Bu Uyun ya, nanti nyopet BRI. Kalau sama saya tadi nyopetnya BRIS yang syariah tadi ya. Jadi saya tadi nyopet Tadi BRIS saya gitu. udah naik duluan. Iya, Ibu tadi trading sama apa aja ini Bu? Tadi kan saya ada mau ikut rekomendasi Bu Ellen juga kan. BRIS sama apa tadi? BRIS sama Akra ya. Cuma udah keburu naik jadi saya nggak jadi masuk. Wika aja tadi. Sekarang ini cepat banget ya. Yang lucu nih ya teman-teman, aku kasih tahu satu hal yang lucu banget nih. Jadi ketika kita ngelihat saham, saya dan tim ngelihat saham gitu ya. Oke, kasih tahu di EM Trade, kasih tahu beli saham ini. Kadang-kadang saya telat beli sendiri. Saya telat beli sendiri dan ya karena ngebantuin member dulu, jadi kadang-kadang saya ya udahlah saya telat, ya udah saya nggak beli. Tapi kebetulan tadi BRIS saya beli juga gitu, dan udah profit taking juga untuk BRIS. Dan cuannya banyakkan member daripada saya. Kenapa? Karena saya kasih tahu dulu, baru kemudian beli, dan setelah itu kasih tahu member jualan dulu, baru saya jualan belakangan. Jadi member udah jualan, oke, baru saya jualan belakangan, masih untung. Oke. Jadi meramaikan ke sana percopetan. Kok gitu sih? Oke. Oke, Bu. Ibu kalau dari Ibu nih, Ibu lagi suka saham apa nih untuk trading, untuk investasi gitu? Sektor yang inilah yang memang lagi aman sekarang ya. Apa tuh? Tadi saya ada masuk tower juga, Bu Ellen. Tower Masuk tadi apa? saya ada masuk di tower. 890. Kemenangan Nusantara. Enggak sih. Pas ngelihatnya kayaknya lain. Gimana Bu Ellen? Belinya karena apa? Pertimbangan belinya TOWR. Sebentar tadi. Tower ya, kalau teman-teman lihat saham TOWR itu Sarana Menara Nusantara tuh hari ini dia breakout dengan pola, aku kasih analisisnya dikit ya teman-teman ya, itu dia breakout dari ada satu cup and handle gitu. Cuman ya ini pas dia breakout short term, tapi saya ngelihat dari September 2017 ini ada satu resisten gede dari September 2017. Jadi tadi kita nggak beli, itu sih pertimbangannya. Terus kemudian kalau Bu Uyun nih, Bu Uyun ada lagi nggak Bu yang lain? Apanya? Sahamnya? Ibu ada mau trading sama apa lagi nih? Kita bahas bareng-bareng nih. Untuk trading ini beberapa hari ini saya banyak ngikutin Bu Ellen loh. Rekomendasinya. Untung nggak Bu? Untung kemarin PTBA. Kemarin PTBA dapat juga satu hari. Kemarin kan masuk di 1845, 1905 ya saya sell kemarin. Ya, belum berani ini ya. Jadi trading pendek aja kan Bu sekarang ya. Benar-benar sekarang pencopet profesional kok gitu sih, saya jangan dinamain pencopet profesional, enak aja tuh kasih nama. Oke, jadi biasanya saya trading tuh pakai strategi super trader gitu teman-teman. Cuman saat ini lagi nggak bisa super trader, mungkin besok ada beberapa saham yang bakalan masuk ke super trader sih, ada beberapa saham. Saya nggak bisa sebut sekarang, besok aja, daripada besok false breakout malah berabe gitu. Oke, ada yang nanya nih, BRPT gimana Bu? Ibu kalau lihat BRPT gimana? Ibu suka nggak Bu BRPT? Halo?
Iya Bu Yun? Iya, oh BRPT. Sempat beberapa kali trading ya. Ya, Iya. suka juga. Iya. Nah, Oke. saya sering Aku, BRPT, MDKA, itu sering. aku share ya teman-teman ya. BRBT ini, nah ini sempat kemarin ini udah ini reboundnya udah lumayan oke banget. Dia trennya udah mulai membaik ya. Terus dia kan sempat turun lumayan nih. Nah kemarin kita sempat ada beli di bawah juga sini. Kemudian belum sempat profit taking dia udah turun. Jadi kita jual kemarin juga nggak jadi untung di sini ya. Jadi tapi kita masih masukin BRPT ini ke radar. Artinya masih diamati. Untuk yang satu ini masih bisa potensi jalan gitu. Gitu. Ada yang nanya nih grup Sinarmas gimana nih INKP. Oke ya, ini grup Sinarmas INKP ya. Ini masih stagnan-stagnan aja sih. Cuman kalau sekarang trading tuh susah diomong di end of day ya. Jadi kalau saya ngomong trading itu harus benar-benar yang ngomongnya tuh benar-benar yang real time banget gitu. Ya, jadi kalau INKP saya lebih ke TKIM sih kalau untuk yang short term. Jadi TKIM ini udah turun 5 hari. Nanti ditunggu aja ketika dia aktif, mulai banyak lewat di layar dan mulai hijau. Ini spekulatif beli karena dekat area support. Nah ini saya jarang banget trading kayak gini. Kalau kondisi market normal saya lebih ke breakout trading. Kalau buy on weakness ini saya gunakan di market bearish ya. Jadi kita harus fleksibel gitu. Oke. Bu Yung beberapa hari ini trading apa aja Bu selain tadi PTBA, Akra, ngikutin saya ya Bu ya? Semoga untung ya. Iya, iya. Nah, Kadang-kadang ikut. Kayaknya tiap hari ada ikut deh. Kalau nggak satu, minimal satu saham gitu saya kita rekomendasi Bu Ellen. membantu mendorong saham naik ya. Jadi kalau ada demand lebih banyak kan lebih naik ya Ibu ya gitu. Cuman Oke. kalau udah dibilang buy ini sekarang, tapi kenaikannya udah 5-6%, saya udah nggak berani masuk. Betul. Tunggu dia ada ke bawah terus saya ambil gitu. Ya. Benar-benar bijak. Jadi kita kalau kasih arahan ke member biasa langsung beli sekarang tuh ambil di kanan. Jadi nggak ngantri di sebelah kiri lagi, nggak ngantri di over lagi belinya gitu. Nggak ngantri di bid belinya. Kalau jualan pun kita arahin untuk langsung jualan di sebelah kiri di over, jangan ngantri di bid gitu. Karena market geraknya cepat banget dan sama sih Bu, benar sih kalau misalkan saya kasih tahu member itu, saya lebih cenderung untuk bilang, kalau kita udah broadcast kasih tahu beli dan kamu ngelihatnya telat, harga sahamnya tahu-tahu udah naik ya, kita kan karena kita bilang beli, orang-orang beli dong. Kalau orang-orang beli pasti harga saham juga akan naik. Nah biasa tuh naiknya nggak secepat ini, tapi ini market lagi super volatile, naiknya jadi cepat banget. Sehingga kadang-kadang kalau ngikutin tuh kayak telat gitu, jadi ya yang udah telat dengan kondisi market bearish jangan masuk, pasti besok ada kesempatan lagi, besok ada kesempatan lagi. Dan sekarang teman-teman fokusnya sekarang masih long term investing kok gitu, jadi strateginya masih sama, nyicil buat long term investing gitu. Kalau untuk jangka pendek Bu Ellen, gimana? kalau IHSG jangka pendek menurut Bu Ellen ini apa ada peluang 5.000 dulu nggak sebelum dia ini turun? Kalau dia ya Bu ya, IHSG ini kalau jangka pendek saya ngelihat 5.000 tuh sebenarnya kemarin hampir kesentuh tanggal 7 Aprilnya. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita bilang angka round number itu, angka bulat ini adalah angka sakral sih. Jadi teman-teman lihat di sini. Nih. Ini IHSG dekat dengan angka 5.000 di sini. Ya, ini area profit taking banget. Jadi kalau saya ngelihat sih sekarang IHSG belum bakalan ke sana tuh belum. Palingan ke arah 4.700-an di sini. Kalau sampai IHSG breakout dari 4.800, ini sebenarnya ini tanda confirm reversal bullish gitu. Bisa nggak sih bullish? Padahal sekarang banyak yang bilang skenario-nya bearish. Ada loh orang yang punya skenario bullish. Dengan pertimbangan apa? Dengan pertimbangan karena ada banyak stimulus, meskipun perekonomian lagi jelek di seluruh dunia, ada banyak stimulus gitu. Jadi bisa ada skenario bullish juga. Terus misalkan teman-teman nih ya mikir,
oh skenario bullish, kalau gitu kita masuk sekarang dong. Ya kalau naik, kalau jatuh malah rugi besar. Nah kalau saya sih lebih ke skenario bearish ya. Jadi kalau misalkan nanti jatuh ke bawah dan teman-teman baru punya 20 atau 30%, nanti kita bisa nampung di bawah lagi. Tapi kalau misalkan naik gimana? Ya nggak apa-apa, nampung di atas pun nggak apa-apa. Kalau buat investasi jangka panjang tuh nggak akan segitu telatnya gitu. Jadi kalau saya lihat reversal nanti bentuknya seperti huruf U, kita nggak selalu bisa ngepasin di U paling bottom. Jadi kalau kita beli, misalkan ternyata reversal naik, kita nyicil naik, ngambil pas U naik gini, ini pun nggak apa-apa, nggak telat-telat amat gitu. Oke. Bu Yun, mungkin ada saham lain yang mau dibahas nih Bu, ada titipan pertanyaan dari customer. Kalau Bank Mandiri sama BRI? Nah, kalau Bank Mandiri Bang- nih, ini bicara tentang preferensi nih, bicara tentang selera nih ya. Kalau saya bank itu antara BCA atau BRI. Karena apa? Sangat Dua itu. bertolak belakang. Ini bicara tentang selera juga ya. Jadi kalau perbankan tuh BCA itu dia naiknya bakalan cepat, biasa tuh cepat gitu ya. Ada yang nanya tuh, wah hari ini kok BRI naik, BCA nggak naik. Oke, kita lihat nih. Siapa bilang BCA nggak naik? Dia udah naik itu beberapa hari kemarin. Ya jadi malah duluan. Jadi kemarin sempat di 15 Mei itu sempat, meskipun chartnya merah 15 Mei, tapi dia sempat mengalami pantulan yang lumayan, itu BCA. Ya, jadi kalau untuk secara statistik, biasanya BCA dan BRI dan saham-saham lain, BCA ini akan bakalan naik lebih cepat dulu. Terus kemudian, dia saat ini dia jatuhnya secara harga itu baru sekitar 30%-an, sedangkan saham-saham perbankan lain tuh secara harga udah jatuh 50% lebih gitu. Dan kenapa saya pilih tadi BCA udah jelas ya alasannya. Kalau BRI kenapa? BRI ini benar-benar kebalikannya BCA. Jadi meskipun dia pergerakan harga sahamnya nggak terlalu cepat naiknya, tapi si BRI ini dia punya valuasi tuh super discounted dan dia punya fundamental sangat kuat sekali. Istilahnya banyak orang yang ngomong tuh kalau BRI itu kembang desa. Kembang desa tuh gimana sih? Kembang desa tuh di mana-mana dia ada, di seluruh pelosok Indonesia ada, di desa-desa dia ada, gitu. Jadi kuat dia. Nah kalau BMRI, Bank Mandiri itu kuat juga, bagus juga, BBNI bagus juga. Tapi saya berpikir di dalam sebuah portofolio investasi itu saya nggak mau yang terlalu banyak satu sektor yang sama. Misalkan punya 5 saham untuk investasi, itu nggak boleh BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi paling nggak harus pilih 1 atau 2 aja, harus mix dengan sektor yang lainnya gitu. Oke, Bu Yun, mungkin ada saham lain yang mau dibahas, Bu? Kalau ini Kimia Farma sama Indo Farma, KF dan Peluangnya? Indofarma. itu kan koreksinya cukup banyak ya Bu Ellen ya, berapa hari ini Iya, turun. ini KF ini dari dulu nih sideways dulu nih ya, teman-teman coba lihat nih. Aduh, silau ya. Nih, jadi si KF ini sideways dulu nih. Kita sempat tradingin, aku sempat tradingin si KF ini. Ini di area di sini nih, di sini. Terus kemudian di sini juga ada sempat trading beberapa kali. Tapi sekarang saya udah jarang tradingin ini karena memang ketika dia super sideways kayak gini, ini upside-nya jadi kecil banget gitu. Jadi nanti kita nunggu dia aktif lagi lah. Gimana caranya kita tahu dia aktif nih, lihat nih volume transaksinya dia turun banget, jadi dia udah mulai nggak aktif gitu. Indofarma juga sama nih, si Enough, kita lihat ya, ayo enough, chartnya agak malu-malu meong ini. Oke. Ini Enough juga sama nih. Enough nih dia punya chart persis banget sama KIF. Iya. Nah ini lihat, dia volumenya kering banget saat ini. Jadi kita nggak tradingin, kita saat ini tradingnya benar-benar cari yang memang lagi aktif aja. Jadi cuan bungkus, judulnya cuan bungkus, kita meramaikan bursa. Terus kemudian apalagi nih? Kita bandingkan sama KLBF. Nah ini beda banget ya, karena memang orang melihatnya, institusi juga melihatnya sangat berbeda sekali, dia punya kondisi fundamental sangat berbeda sekali. Ini yang saya bilang tadi, blue chip dikoleksi duluan.
ini termasuk salah satu perusahaan premium nih. Nah, ini blue chip dikoleksi duluan nih. Ya, jadi saat ini juga udah mulai stagnan lagi. Kelihatan nih volume transaksi udah mulai turun, tapi tetap masih ada. Jadi sekarang yang lagi aktif tuh, yang lagi rame apa sih? Oke, kita lihat ya. Teman-teman, kalau mau ngelihat transaksi yang lagi rame, bisa lihat di sini nih. Nah, ini PTBA, ini beberapa hari kemarin nih aktif dengan transaksi yang tinggi. Ini kemarin hari ini agak turun dikit, tapi masih oke kok, masih aktif gitu. Kayaknya kami udah jualan belum ya? Saya juga lupa itu. Kita lihat yang hari ini tadi jualan ya. BRI S. Oke. Nah, ini BRIS tadi, ini trading cepet banget nih. Tadi kita beli, tadi atau kemarin ya, kita beli terus kemudian kita jualan. Ini pas di sini mau balik harga, kita jualan, benar-benar cepet banget. Padahal tadi chartnya tuh cantik banget. Di sini hijau, chartnya udah naik gitu. Tapi kita belajar dari pengalaman tahun 2015, 2012, 2008, itu ketika market lagi bearish itu pasti kalau naik cepat dibanting, cepat turun gitu. Jadi ya kita jualan aja tadi. BRIS tadi untung sekitar 12% kalau nggak salah. Ini chart ini ada di aplikasi IM Trade, ya, dikasih gratis. Kalau teman-teman langganan sendiri, TradingView ini harganya $800 gitu per tahunnya untuk data Indonesianya. Ya, itu. Terus tadi ada yang nanya Akra nih, Bu. Ibu tadi ada masuk Akra nggak? Ini saya mau bahas dikit nih, ada yang nanya. Oke, Akra gimana nih? Akra posisi rugi nih, gitu. Ya, tadi ada yang nanya gitu ya. Nah, teman-teman lihat nih, kita ngambil Akra tuh dengan asumsi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi udah mulai hijau ya. Tadi belinya memang agak di sini ya, agak telat dikit gitu. Jadi kita ngelihat sih Akra sih masih ada potensi untuk pantulan gitu. Jadi sebenarnya trading itu gampang. Kok bisa dibilang gampang? Satu, kita melihat kalau mau trading, kita pilih saham berdasarkan supply and demand. Jadi kalau kita lihat demand-nya udah mulai gede, ada aktivitas mulai meningkat, kita masuk. Yaitu probabilitas untuk saham naik akan lebih besar. Kemudian juga melihat tren harga saham. Jadi kalau saat ini tren harga sahamnya cenderung turun, itu sebenarnya kita punya resiko masih besar. Probability saham naik itu saat ini nggak terlalu gede gitu. Jadi cara mengatasinya gimana kalau masih mau trading? Ini penting teman-teman. Kalau kamu masih mau trading, cara mengatasinya adalah duit yang dimasukin di trading sekarang jangan terlalu gede. Itu aja. Terus kemudian yang kedua, karena yang pertama tadi kita udah ngecek secara probability saham yang naik itu probability-nya bakalan, misalkan ya beli Akra nih, probability dia banyak naik atau turun. Oh ternyata 50-50 nih ya. Jadi yang kedua kita pertama udah ngecek probability, yang kedua kita harus siap dengan risiko. Kalau bisa kita beli saham yang probability naiknya lebih besar daripada yang turun, yaitu saham yang trennya naik. Tapi kalau trennya sekarang lagi turun semua, probability 50-50, kita harus siap yang namanya pembatasan risiko atau cut loss. Selain cut loss, pembatasan risiko itu kita lakukan juga dengan meminimalkan jumlah beli saham, gitu sih. Jadi jangan asal hajar aja gitu. Oke, gimana Bu? Kalau untuk trading ya, ini kan kita kan bicara cari cuan di kondisi pandemi sekarang gitu kan. Kalau untuk trading, Bu Ellen maksudnya ada saham-saham yang dihindari nggak untuk trading gitu di kalau kondisi trading, ini? Nih, trading itu justru semua saham itu boleh ditradingkan asalkan dia punya likuiditas. Apa artinya dia punya likuiditas? Likuiditas tuh artinya ada bid, ada offer. Jangan sampai kalau misalkan Anda beli saham nih ya, Anda mau jualan, nggak ada yang mau beli gitu. Oke teman-teman, aku mau ingetin lagi ya, nanti ada giveaway 5 EM Trade di akhir acara ini, ikutin terus ya, biar nanti bisa ngejawab pertanyaan gitu. Oke, jadi itu sih kalau yang dihindari untuk trading saham yang nggak ada bid offernya, itu aja. Untuk mau jadi nggak ada sektor yang harus dihindari itu ya, semua sektor ya. Semua sektor, benar. BBRI serok, serok pakai apa serok? Oke. Untuk Ibu sendiri, Bu, Ibu mungkin ada tips-tips buat trading, buat investasi, gitu gimana Bu tipsnya? Misalkan untuk manage resiko gitu.
Saya justru tadi mau nanya tipsnya dari Bu Ellen. Untuk manage resiko. Sebenarnya simple sih ya. Kalau manage resiko Ya, itu sebenarnya mulai trading sampai kita merasakan ritme diri sendiri ketika trading dan investasi itu ritmenya gimana. Kalau udah dapat feel-nya, udah dapat ritmenya gitu ya baru kemudian tambahkan lagi dan sebenarnya kalau bisa sih temukan mentor yang udah mengalami sih gitu. Ya jadi teman-teman bisa belajar bareng ya. Kalau saya untuk trading biasa kalau udah break support saya disiplin keluar gitu, Bu Ellen. Pokoknya Iya, kalau jadi mau loss berapa juga kita harus berani keluar ya, harus berani cut loss ya. ya. Ini ada yang nanya ayam-ayaman nih, ini lucu banget. Ayam-ayaman nunggu penumpang. Tadi aku juga ada masuk nih satu saham ayam, Malindo Feedmill ya, Malindo Feedmill. Jadi ada, saya melihat tanda technical rebound, ini juga short term doang. Terus kalau misalkan Cepin dan Java gimana? Saya lebih ke main untuk tradingnya ya, karena dia punya fluktuasi itu memang agak cepat, tapi sekali ya volatilitasnya tinggi dia, sekali naik cepat, turunnya juga cepat gitu loh. Jadi either way kalau trading saya suka saham yang memang trennya naik sekalian, kalau turun dia turunnya cepat, jadi kita bisa manfaatkan pantulan. Nah yang kedua ini lebih beresiko gitu daripada saham yang sideways. Nah kalau Java ini terlalu sideways, jadi antisipasinya agak susah. Saya mau ngecek ini probabilitas dia bakalan naik atau gimana tuh agak susah untuk Java gitu. Oke teman-teman, ada trading saham apa aja teman-teman? Ini jam segini kalian lagi pada ngapain sih? Coba dong jawab di komen. Ini lagi pada ngapain jam sekarang, jam segini? Kayaknya kalau malam-malam lebih ini ya, komennya lebih rame, lebih ini. Europe dibuka merah, US ya merah hijau anyway manfaatin aja lah buat trading jangka pendek dan tetap siap-siap duit buat investasi jangka panjangnya. Kalau jatuh hajar tapi hajarnya bukan asal hajar aja gitu. Kemarin di IGTV saya ada jelasin tentang cara money management buat investasi. Jadi teman-teman yang mau tahu money management buat investasi, diversifikasi untuk investasi, lihat IGTV saya aja gitu. Biar hari ini IHSG naik. Ya, gimana Bu? IHSG naik hari ini apa gara-gara ini BI Rate? Ya. Tetap atau memang kemarin? Kalau kemarin dari Dow Jones itu kan naiknya karena sentimen positif. Apa sih antivirus vaksin Moderna katanya memberikan respon positif gitu dari 8 respon positif dari 45 sampel. Sebenarnya saya mikir ini agak dilebih-lebihkan juga sih. 8 dari 45 itu bukan satu angka yang bagus gitu. Cuman ya nggak tahu lah, itu euforia mereka gitu loh. Jadi ya oke-oke aja, market naik ya kita trading, kalau market turun itu kesempatan buat masuk buat investasi. Makanya nih teman-teman harus siap dana dulu gitu. Teman-teman, Java bagus nggak buat investasi lebih ke Cepin ya? Lagi dengerin saya. Oke. Lagi ngapain semua nih teman-teman? Lagi siap-siap buka puasa, masak-masak, atau masih kerja? Gimana cara mulai trading dan investasi? Platform yang rekomen gimana? Itu kalau mau buka rekening bisa ke PIN PNK Pontianak sih ya, ellendasme.com/pinpnk. Nanti teman-teman juga bisa dapetin kelas calon investor gratis yang kita adakan bersama Bursa Efek Indonesia. Dan teman-teman juga bisa dapat SODV, itu seminar online diskon Faganza besok hari Jumat tanggal 22. Saya bahas tentang analisis teknik, langsung aja join di situ. HMSP ini bagus banget, fundamentally bagus banget buat investing, tapi kalau buat trading hati-hati, saya ngelihat dia malah rawan terkoreksi. Jadi kebalikan sama si banking sekarang lagi di support, bisa ada pantulan dikit lah. Tapi kalau untuk yang consumer good ini udah naik dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 18 Mei itu hampir 3 minggu naiknya, itu bisa ada koreksi kecil sih kalau saya bilang sih gitu. Masih kerja ya jam segini? Kerja kok bisa nonton live? Oke, jadi
Jadi kalau saya live ntar buper sore-sore malam-malam aja ya biar teman-teman semuanya bisa sambil ini masak-masak. Oke. Bu Yun ada lagi yang mau disampaikan? Kita udah hampir jam 5 nih Bu. Nanti kita bakalan di stop Instagram nih kalau udah 1 jam. Tadi main udah aku bahas ya, maka KF udah aku bahas. Lihat aja dari awal lagi. Demi saya, oke, terharu deh aku. Nyambi kerjanya apa sih? Kerja di rumah ya Bu Eva ya? Jadi bisa nonton live siang-siang. Lagi mencari apa? Mencari rezeki. Saham karya sepi. Mana ada saham karya sepi? Unilever bisa drop nggak? Kemarin udah drop kamu takut, sekarang udah naik kamu bingung mau drop gitu. Unilever susah kalau suruh turun lebih dalam lagi. Kan saya bilang tadi, 5 saham premium Unilever, BCA, apalagi tadi? Indofood, ICBP, Telkom, ini 5 premium, jadi sekarang udah discounted, lumayan discounted gitu ya. Susah kalau diminta sampai discounted banget lagi, turun-turun banget lagi gitu. Cicil aja lah, sekarang punya duit berapa, masuk aja dikit-dikit Unilever sampai akhir tahun. Dan kalau memang niatmu buat long term investing, ya jangan takut saham rugi gitu, lihatnya buat long term. Lumayan WFH tiap sore nonton aku, ntar malam aku live lagi nih. Harusnya sama Dokter Tirta ntar malam. Semoga nggak dibatalin lagi. Kemarin hari Minggu tuh harusnya sama Dokter Tirta tuh aku dibatalin. Jadi nanti malam kita jam 9 tuh live lagi. Bu Yun, ada lagi apa Bu yang mau disampaikan? Mungkin closing statement, pesan-pesan buat teman-teman supaya tradingnya cuan terus, investasinya juga jangka panjang cuan gitu, gimana? Yang jelas sih sekarang momennya untuk membeli saham gitu ya. Kalau misalnya belum buka akun ya buru-buru buka akun aja sekarang gitu kan. Maksudnya kondisi seperti ini kan nggak terjadi setiap hari atau setiap tahun ya Bu ya. Pandemi ini kan nanti kan akan membeli. Jadi saatnya menabung atau membeli saham sekarang gitu. Kalau untuk cuan kondisi kayak sekarang ini kan harus jangka pendek ya, trading ya. Kayaknya ikutin Bu Ellen aja sementara ini sambil belajar kan. Dicoba ya Bu ya. Bu, sekarang kita mau pilih pemenang nih. Pemenang dapat trade 15 hari. Jering siapa Jering? Besok birthday ya. Thank you. Bu, Ibu ini ya, saya kasih pertanyaan, Ibu yang ini ya, pilih pemenangnya ya. Oke, teman-teman yang menang, kamu harus DM saya. Kalau enggak, nanti nggak kecatat. Oke ya. Pertanyaan pertama. Ibu Uyun ini dari Sekuritas Pintrako cabang mana? Udah mau 1 jam gantian aku yang nanyain audiens nih. Mau please jawab dong. Iyo, Pintrako Sekuritas bener. Erviandi, nah aku cabang mana yang ditanya? Erviandi, Vander, ya ampun susah banget sih. Vander Sar. Terus kemudian siapa lagi nih? Wah aku mau kalau mau ya jawab dong. Aseng_Kobar. Siapa lagi nih? Aseng_Kobar. Terus L_Inspirations. Terus Alexnya L-nya banyak, E-nya banyak. Alex, gimana nulisnya? Putro. Oke, udah dapat 5 orang nih. Erviandi, Vandersar, Aseng_Kobar, L_Inspiration, Alex, Putro. Kamu tulis di DM aku, bilang dapat giveaway ya, giveaway 15 hari trade, tulis nama, email, dan juga nomor WhatsApp kamu gitu ya. Nah, teman-teman, ntar malam nanti aku mau nge-live lagi bareng Dokter Tirta, barangkali ada giveaway lagi. Dan semoga nggak ditunda lagi, entah ditunda atau dibatalkan sama aja ya. Kan beliau sibuk banget. Oke, Bu Yun, terima kasih banget Bu ya udah nemenin saya sore hari ini. Padahal udah lapar ya Bu ya lagi. Jadi ini nemenin teman-teman semua ngafuburit nih ya, supaya dapat duit gitu. Sukses selalu Bu Yun dan juga teman-teman semuanya. Yes, we have people to make money and change lives better. Saya Ellen May, salam profit. Bye-bye.